dari situ aku kayak, oh kalau pemula jangan saranin sesuai dengan umur atau segala macam. Yang penting untuk pemula jangan kapok dulu. Itu kuncinya aja, jangan kapok dulu. Bener banget. Halo Sobat Gensut, selamat datang di Bis Unsut, Bincang Santai ala Unsut. Nah, bertemu lagi nih bareng aku Jen yang akan menjadi host pada episode Bis Unsut kali ini. Saat ini aku sudah bersama dengan salah satu narasumber spesial kita di episode Bis Unsut kali ini yang merupakan seorang influencer dan content creator di bidang investasi, yaitu Kak Felicia. Halo Kak Jen, halo Gensut. Mungkin boleh nih Kak perkenalan sedikit atau menyapa Sobat Gensut yang lagi nonton. Nah kayak ini lucu banget ya, sut semua Iya, ya. Sobat Gensut gitu panggilannya. Sobat Gensut, oke. Kenalin, aku Felicia Putri Casaka, panggil aja Feli. Aku ya beda tipis lah ya umurnya, paling beda setahun 2 tahun ya. Masa sih Kak? Masih kuliah? Masih kuliah. Masih kuliah ya, 1-2 tahun lah ya. Iya, aku suka bilang diri aku tuh investment storyteller karena aku percaya investasi, keuangan, ekonomi itu sebenarnya penuh dengan cerita kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi yang utama dari investasi itu sebenarnya bukan angka sama data ya, karena itu semua tuh bisa dimanipulasi. Makanya penting untuk ngerti ceritanya, big picture sama konteksnya. Itu yang penting sih menurut aku. Makanya aku bawa investasi dalam bentuk storytelling. Kayaknya kalau ngomongin investasi juga ini ya Kak, kayak kita bakal ketemu setiap hari gitu, kayak tentang keuangan. Bener. Pasti nggak jauh dari kehidupan kita gitu ya. Iya, uang yang kita pakai untuk beli ngopi, untuk kasih orang tua, check out, ya pinjam pay letter misalnya. Jadi semuanya tentang kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah di episode ini Kak, aku punya beberapa pertanyaan gitu seputar investasi dan menabung nih di kalangan mahasiswa. Oke, yang pertama nih, kan Kak Feli merupakan seorang investment storyteller ya. Mungkin Kak Feli punya nggak sih tips itu untuk mahasiswa yang memang baru pertama kali nih pengen mulai investasi atau menabung gitu? Jadi investasi atau menabung itu bukan atau menurut aku ya, karena itu dua hal yang sangat berbeda gitu. Menabung itu ibaratnya membiarkan uang beristirahat, ya kan? Kalau investasi membiarkan uang bekerja untuk kita lewat produk investasi. Kalau nabung yang cuma di bank, istirahatin doang tuh, kita kerja capek-capek, uangnya istirahat di bank. Sedangkan kalau investasi kita kerja capek-capek nggak apa-apa, tapi uangnya kerja lewat investasi. Menurutku yang ada tiga variabel dalam kita bahas investasi lah ya. Nabung udah nggak zaman ya kayaknya ya. Yang masih nabung ketinggalan loh ya. Ya investasi tuh sebenarnya ada 3 variabel penting. Modal, waktu, sama return. Jadi 3 variabel penting dalam investasi itu modal, waktu, sama return. Udah pasti kalau mau invest atau nabung harus ada modalnya, harus ada uangnya gitu. Kalau nggak ada, bisa juga sih, tapi namanya investasi ke diri sendiri, bukan investasi ke produk keuangan. Jadi make sure ada uangnya dulu. Gimana cara punya uangnya? Kita tuh selalu punya uang nggak sih sebenarnya? Cuma uang ini tuh, coba bayangin ya, uang kita check out nih, ke check out baju gitu kan. Coba ya, uangnya tuh kita kasih ke orang lain. Kita beli kopi gitu ya, uangnya kita kasih ke toko kopinya ya kan. Kita beli apa, mendoan lah ya kalau di Purwokerto untuk tukang mendoan, yang nggak salah itu menghidupkan ekonomi. Tapi kalau kita investasi, uangnya tuh sebenarnya pay ourselves forward gitu loh. Sebenarnya kita untuk diri kita. Kenapa sih selama ini kita selalu kayak uang kasih ke orang lain, kayak kenapa nggak kasih ke diri kita sendiri dulu gitu. That's why investasi itu konsepnya menyisihkan, kasih dulu lah ke diri kita sendiri, ya kan, egois nggak apa-apa lah. Untuk hal yang karena kita bisa bantu orang kalau kita sendiri udah selesai dengan diri kita sendiri kan, kalau kita udah sejahtera kan gitu. Jadi pay ourselves forward gitu, sisihin buat kita, barulah sisanya ya untuk misalnya untuk orang lain gitu sih. Jadi kuncinya punya dulu modalnya dengan sisihin, pay ourselves forward. Oke, harus punya modal dan juga waktu gitu ya. Kayaknya kalau ngomongin investasi, hasilnya itu nggak datang cepet langsung ke kita nggak sih Kak? Kalau misalnya investasi, kalau keuangan gitu ya, kan investasi banyak tuh, misalnya investasi di bidang kecantikan gitu-gitu. Iya. Jadi benar, investasi tuh maknanya jangan dipersempit, jangan di produk keuangan doang. Investasi tuh maknanya luas. Bahkan sebagai orang keuangan ya, I would say investasi di produk keuangan tuh yang paling rendah returnnya. Gitu, kalau kita invest ke diri sendiri, misalnya kita beli kamera atau beli laptop gitu ya untuk freelance, jadi fotografer, editor, segala macam, itu returnnya berkali-kali lipat
dalam setahun. Kalau investasi produk keuangan kan 100% dalam setahun tuh udah kayak tinggi banget. Iya, benar. Ya kan? Jadi ya untuk cari modalnya tuh biasa dengan invest ke diri sendiri dulu. Cari skill kita, jadi jago di bidang itu, naikin value kita, dapat uangnya. Uangnya baru diinvestasiin ke produk keuangan. Oke. Nah, ngomongin tentang investasi juga, mungkin Kak Feli punya nggak sih jenis rekomendasi gitu, investasi yang mungkin mahasiswa tuh bisa lakukan gitu, apalagi mungkin yang buat yang mahasiswa yang first beginner gitu, kayak pertama kali banget gitu. Oke. Ini mungkin cerita ya dari kesalahan aku di masa lalu gitu. Mungkin kalian Gensut yang lagi nonton ini bakal ketemu ya orang-orang di luar sana yang menyarankan, kan kita masih muda, ya kan, investasi di produk yang apa? Yang high risk, yang agresif. Karena kita masih muda, ya kan. Itu juga yang aku bilang mungkin sekitar tahun 2015 lah, 8 tahun yang lalu, gitu kan. Teman-teman aku mahasiswa juga waktu itu, ketahuan ya umurnya ya. Di saat zaman mahasiswa itu orang nanya, teman-teman aku nanya, invest apa Vel, gitu kan. Karena kita masih muda, ya yang agresif dong, saham atau reksadana saham. Only then IHSG-nya agak turun di tahun 2015 itu. Dan teman-teman aku jadi kayak, Vel ini turun 1%, 2% gimana nih gitu ya. Mungkin dia gak terbiasa investasi gitu loh. Kalau di bank kan ya uang kita kemakan inflasi, tapi kan gak kelihatan ya. Konsep kemakan inflasi tuh gak kelihatan sebenarnya, jadi gak kelihatan rugi. Makanya mereka jadi kayak, gimana nih, jadi kapok gitu loh. Karena kelihatan banget ya. Kelihatan banget walaupun turun 1%, 2% doang gitu. That's why dari situ aku kayak, oh kalau pemula jangan saranin sesuai dengan umur atau segala macam. Yang penting untuk pemula jangan kapok dulu. Itu kuncinya aja, jangan kapok dulu. Dia boring karena ya cuma segitu doang, itu nggak apa-apa. Yang penting lo jangan keluar dari market gitu. Nanti pelan-pelan upgrade aja. That's why untuk yang baru pertama kali invest atau pemula lah ya, aku saranin yang paling low risk itu namanya reksadana pasar uang. Reksadana tapi yang pasar uang. Gitu. Kalau kita lihat grafiknya tuh, ya dia kayak garis lurus lah. Setahunnya 4-8% tergantung suku bunga ya. Dan itu udah nggak kena pajak, bukan objek pajak gitu. Jadi nggak apa-apa boring 4-8%, not bad loh sebenarnya ya dibanding deposito ya. Nanti kalau udah boring, nah baru pelan-pelan tuh upgrade ke reksadana obligasi atau SBN retail, obligasi FR, saham gitu. Jadi sebenarnya kuncinya itu sabar ya Kak sebenarnya, karena kalau misalnya mau investasi yang datang hasil cepat-cepat juga kayaknya sulit juga gitu dan mungkin agak riskan ya. Jadi kalau buat mahasiswa mungkin pelan-pelan dulu, yang dari investasi yang mudah-mudah dulu, contohnya tadi reksadana gitu ya. Mungkin seperti itu ya Kak. Iya, mungkin balik lagi ke prinsip setiap orang ya. Aku percaya easy comes easy goes. Jadi semua yang datangnya cepat, entah itu kekayaan yang cepat, return investasi yang tinggi secara cepat, semua yang instan-instan tuh nggak baik lah untuk kita. Mie instan aja sebenarnya sangat tinggi kalori dan tidak baik untuk kesehatan kita kan. Jadi nggak apa-apa cari jalan yang agak sedikit lebih lambat, tapi yang penting sustainable. Menurut aku sih itu. Oke. Nah, berhubung tentang itu ya Kak, mungkin Kakak punya nggak sih kayak saran gitu untuk mahasiswa di luar sana yang memang baru pertama kali investasi gitu, kayak untuk menghindari gimana sih kesalahan-kesalahan umum gitu dalam berinvestasi? Oke. Kesalahan umum anak muda tuh menurut aku ada 2 sih. Which is YOLO sama FOMO. Nah, YOLO apa? YOLO kayak apa ya? Singkatannya, kepanjangannya apa? Aduh, aku lupa. Jadi tebak-tebakan. Iya, tebak-tebakan. You only live once. Oh iya. Ya, jadi kayak kita olah aja, ya hidup mah untuk hari ini aja gitu kan. Masa muda nggak datang 2 kali, ya kan? Memang nggak datang 2 kali, tapi kalau kita nggak siapin untuk masa nanti nggak tiba-tiba kita udah mau menikah, punya anak, tapi uangnya nggak ada gitu, malah ngutang dan malah membawa apa ya, maksudnya masalah untuk ke depan-depannya gitu loh. You only live once, itu yang masalah pertama, head on segala macam. Dan masalah kedua adalah FOMO. Ya udah tahu ya. FOMO kayak sekarang FOMO apa panjangannya? Fear of missing out. Kayak sekarang udah booming di mana-mana gitu ya, apa-apa FOMO gitu ya Kak. Iya. Sebenarnya itu boomingnya mungkin kayak pas pandemi kemarin ya. Kalau kita masih nggak belajar dari kesalahan sejak itu sih, kita ketinggalan banget sih. Maksudnya sebentar kalau kita nggak belajar apa-apa dari kesalahan itu. Ya, jadi YOLO, maksudnya head on, ya inilah maksudnya. Aku pernah bilang sih kayak nggak ada orang yang meninggal karena nggak investasi. Nggak investasi tuh nggak apa-apa banget.
Oke? Iya. Kalau kamu yang lagi nonton gak invest tuh it's okay. Kita tetap hidup baik-baik. Hidup lah ya, gitu. Tapi kalau kita nggak berinvestasi itu artinya kan nggak membuat uang kerja untuk kita ya. Artinya ada konsekuensinya nih. Mungkin seumur hidup kita bakal kerja untuk uang. If you are okay with that, kerja seumur hidup untuk uang dengan tidak berinvestasi, then go with it. YOLO nggak apa-apa. Tapi harus terima ya konsekuensinya. Gitu. Dan FOMO, menurut aku ini masalah mindset ya, genset ya. Mindset gitu. Kalau FOMO, which is ikut-ikutan orang ya. Nah sekarang masalahnya orang tuh cuma kasih tahu yang bagus-bagusnya doang gitu kan. Atau orang, aku percaya semua orang tuh pasti punya motif gitu loh. Dan gak semua motifnya tuh baik gitu kan. Kalau kita sial ketemu orang yang motifnya jahat kan ya kita ketipu juga ya. Jadi again lah, trust no one, trust ourselves only gitu. Oke, apalagi kalau investasi juga pasti berawal dari motif ya Kak. Masa kayak motif ada yang ingin dicapai gitu melalui investasi ini gitu kan. Dan dari karena itu ya itu sendiri kayak mahasiswa harus pintar-pintar juga memilih-milih investasi yang tepat gitu ya. Dan juga apa ya, mungkin lebih ngelihat misalnya milih-milih di masa sekarang itu kan kayak mahasiswa tuh banyaknya kayak ikut-ikutan doang tapi nggak ngerti gimana sih cara jalannya gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya nih Kak, gimana sih cara mahasiswa gitu untuk berinvestasi? Jadi kayak yang efektif gitu. Gimana cara mahasiswa yang berinvestasi untuk yang efektif? Oke. Again, investasi di sini menurut aku maknanya luas. Kalau untuk anak muda yang income-nya mungkin masih kecil lah ya. Kecil menurut aku semua di bawah 10 juta per bulan tuh berarti masih ada room for improvement ya. Fokus bukan ke jago investasi tapi jago cari duit. Invest ke diri kita sendiri dulu gitu. Karena dengan invest ke diri kita sendiri, naikin value kita punya income lebih nih. Punya income lebih, modal lebih untuk invest yang lebih banyak. Karena again, variabel yang penting dalam berinvestasi kan modal. Makin gede modalnya udah pasti lebih gampang gitu kan. Udah dapat uangnya, invest ke yang low risk aja dulu, yang nggak bikin kapok. Reksadana pasar uang nanti kalau udah upgrade sesuai yang tadi aku bilang. Dan yang paling penting, kunci yang ketiga adalah rutin Ya? Jadi harus konsisten. Karena maksudnya itu ya faktor yang ketiga tadi, time ya, waktu. Konsisten gitu, konsisten. Oke. Selanjutnya nih, menurut Kak Feli kan beberapa waktu yang lalu gitu ada berita gitu tentang kalau misalnya Gen Z gitu ya lebih sering atau lebih suka ya menghabiskan uangnya gitu untuk kehidupan lifestyle lah ya gitu, untuk lifestyle sehari-hari, ngopi atau apa ya, ke restoran, terus makan-makan cantik gitu ya Kak. Nah mungkin menurut Kak Feli nih tanggapannya gimana sih untuk Gen Z yang kayak gitu? Ini cerita jujur dari hati ya, menurut aku bukan Gen Z doang sih kayak Gen gitu. Z doang? Aku bukan Gen Z doang, aku kan milenial kan, aku lahir 95 ya. 95, ketahuan dong. Ketahuan banget, dari tadi udah kode-kode langsung aja sekarang. Aku 95, itu perbatasan milenial Gen Z sebenarnya. Aku milenial akhir lah ya. Kita juga spendnya untuk lifestyle dan segala experience segala macam. Dan now sekarang kan aku 27, teman-teman aku yang cowok, cewek udah mulai nikah segala macam. Tapi banyak nih teman-teman aku yang kayak akhirnya nunda nikah segala macam karena tabungannya belum cukup, 100 juta di tabungan pun itu susah banget untuk tercapai. Ada teman aku yang ceweknya udah kayak kapan kita nikah gitu ya. Tapi aku income-nya belum kita belum punya rumah segala macam. Jadi kayak ya akhirnya makin banyak kan yang tertunda nikahnya. Sebenarnya bukan nikah sih yang penting, tapi kayak dengan kita memilih untuk bersenang-senang di awal, ya kita tuh menyisakan bersakit-sakitnya di akhir gitu loh. Kenapa nggak kebalik sih, mumpung kita masih punya energinya nih, ya tenaga, waktu segala macam untuk bersakit-sakit dahulu. Kenapa nggak kita milih untuk berjuang dulu nih, biar nanti ya semoga pada akhirnya kita senang-senang. Oke, jadi mungkin aku rekap dari awal, pokoknya untuk mahasiswa yang mau berinvestasi gitu ya, pokoknya harus punya modal, juga harus punya waktu, terutama fokus juga ke konsistennya gitu ya. Kalau misalnya nggak konsisten kan hasilnya juga nol gitu ya Kak. Dan juga mungkin mahasiswa sekarang mungkin lebih bisa open minded gitu, karena kayak untuk mulai berinvestasi, karena investasi ya bisa bermanfaat untuk waktu kita sampai ke depannya gitu ya Kak. Mungkin dari Kak Feli sendiri ada nggak sih closing statement gitu Kak?
Nggak closing statement, ini cuma lebih ajakan ya, action gitu. Udah denger banyak banget ya, jangan lupa untuk pay ourselves forward, sisihin investasi untuk diri kita sendiri nih. Dan lakuin, mulai langkah pertama itu, mulai aja dulu. Reksadana murah kok, 10.000 sekarang banyak, 100.000 tuh ya paling seminggu Bisa ada kan, lah, satu hari aja mungkin bisa ya. Iya, ya ampun, di Purwokerto segitu ya, lumayan juga ya. Iya, mulai dengan 100.000 aja dulu. Anggap itu uang belajar daripada belajar ke kelas ini itu. Ikutin grup Telegram atau VVIP segala macam, invest aja langsung, mulai aja. Lihat hasilnya dan coba untuk konsisten. Coba untuk, kalau setiap bulan 100.000 nggak apa-apa kok. Nanti pelan-pelan nambah income kita pasti bisa invest lebih banyak. Lama-lama menjadi bukit lah ya, Amin. pelan-pelan. Oke, mungkin kita cukupkan sampai saat ini aja gitu. Aku ngucapin terima kasih kepada Kak Feli atas waktu dan ketersediaannya untuk menjadi narasumber pada episode kali ini. Let's say Universitas Jenderal Sudirman, Merdeka, maju, mendunia.